Hai guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Dan mudah-mudahan weekend ini juga menjadi weekend yang menyenangkan untuk kita semua ya guys. Itu adalah sapaan khas untuk hari Minggu. Dan biasanya kalau sapaan itu udah keluar, kita udah tahu ini readingan apa guys, ya nggak sih? Oke, selamat datang kembali di Be Delightful Channel ya, bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan urgent message for the next 7 days untuk all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars guys. Pesan penting mendesak urgent yang perlu kalian ketahui di 7 hari ke depan ya. Seperti biasa aku akan bikin readingan ini secara berurutan, dimulai dari Earth sign di Taurus dan akan diakhiri di Water sign di Pisces. Itu adalah urutan yang biasa aku pakai di channel ini guys, oke? Ini bisa tentang apa saja, general, bisa tentang karir kamu, keuangan kamu, romance kamu, atau persahabatan, hubungan dengan keluarga, whatever. Just take how it resonate to your personal life. Tapi yang jelas jangan dipaksain guys, karena aku bicara dengan banyak orang sekaligus ya. Jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Kita hanya akan ambil 2 kartu saja guys untuk readingan ini. Top of the deck yang akan menggambarkan di mana situasi kamu berada ketika kamu menonton readingan ini. Itu dia nanti jadi kunci utama untuk mengatakan bahwa kamu resonate atau tidak resonate dengan readingan ini, oke? Dan kemudian kartu kedua adalah bottom of the deck. Itu peluang atau prospek yang mungkin akan terjadi selama 7 hari ke depan di akhir minggu ini, setelah kita melihat keadaan kamu yang sekarang, oke? Selain itu, aku juga akan ambil 1 kartu oracle guys sebagai... Ini kenapa miring ya? Miring gak sih? Apa kepala aku yang miring? Nah ini baru bener ya gak sih? Selain itu aku juga akan ambil 1 kartu oracle sebagai nasihat atau petunjuk ya, clue untuk kalian dalam menghadapi 7 hari ke depan. Ini dia deck yang kita pakai untuk minggu ini guys. Aku akan shuffle 3 kali dan kemudian membaginya 3. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for all zodiac sign, Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Yes, ready. 12 kartu paling atas adalah 12 kartu yang paling kuat untuk 12 zodiak berdasarkan urutan. Berdasarkan urutan yang biasa aku pakai. Oke. Everything is ready I think. Now, belum. Kita akan ambil masing-masing elemen 1 zodiak ya guys, karena akan ada video extended untuk readingan ini. Kita mulai dari Earth sign, ada Taurus, Virgo, dan Capricorn di sini. Cam-cam badam bam 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 bam. Atas ada Virgo guys. Halo Virgo. Dan kemudian untuk fire sign, Aries, Leo, dan Sagittarius. Aries, Leo, dan Sagittarius. Sorry, ini udah mulai masuk new moon guys, dan aku sudah mulai merasakan itu ya dari mulai kemarin atau 2 hari yang lalu. Dan akan terasa seperti ini sepanjang readingan single yang dimulai dari lusa ya guys, karena besok aku mau libur. Biasanya aku akan belibet kalau ngomong. Kalau new moon itu biasa terjadi pada messenger atau para tarot reader ya, kayak begitu. Tapi sebenarnya kita tahu kok apa yang mau kita sampaikan. Pesan tidak akan terganggu. Yang terganggu adalah lidah biasanya ya. Sagittarius. Jadi mohon dimaklumkan kalau aku ngomong itu kayak bilang Sagittarius, Sagittariasa. Oke, yang berikutnya ada air sign, Libra, Gemini, dan Aquarius di sini. Halo. Siapa kamu yang mau berbicara padaku? Berbicaralah baby. Ada Libra. Dan yang terakhir ada water sign, Cancer, Scorpio, dan Pisces di sini. Bam 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 bam. Ada Scorpio. Aduh, Scorpio kamu berulang kali dah. Iya, minggu lalu Scorpio juga kan. Oke, mari kita singkirkan ini guys. To make space, more space. Ya, ini dia minumnya. Ini Tupperware sama aku guys. Jadi kalau hilang aku dicariin pasti. Kita akan segera mulai. Kita pakai deck yang ini, batik katanya. Yang pertama dari Earth sign dulu. Seperti biasa diawali dari Taurus. This is the Hierophant, kartunya para Taurus. Halo Taurus, apa kabar? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Taurian Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you.
Ini dia pesan penting untuk kamu, Taurus, di 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. The Five of Swords dan angka 5, angka 5. This is not a good card, Taurus. 5 itu bukan angka yang bagus di deck tarot untuk minor arcana ya guys. Five of Swords, Five of Cups, Five of Pentacles, Five of Wands, itu semuanya kartu tentang kekecewaan atau kebimbangan, keraguan-raguan, konflik batin. Dan karena Five of Swords datang di sini, maka aku harus bilang ini keras kepala guys. Dan itu ciri khas dari si kepala banteng, keras kepala ya. Kekeras kepalaanmu katanya akan membuat kamu kecewa di ujung minggu ini, Taurus. Aku nggak tahu apa yang kamu keras kepalain guys, tapi yang jelas kepala bantengmu itu akan kamu maju-majukan ke depan, bisa jadi kepada seseorang atau situasi tertentu, dan kemudian kamu akan kecewa sendiri atas perbuatanmu tersebut. The Five of Swords ini sebenarnya sudah tahu salah ya guys. Itulah jeleknya kartu Five of Swords ini. Dia udah tahu dia salah, tapi dia tetap keras kepala, kekeh istilahnya, degil, unwinnable, unbeatable. Udah tahu kalah, hajar. Udah tahu nggak mampu, hajar. Udah tahu salah, tetap serang. Itu akan kamu lakukan di awal minggu ini, Taurus. Dan kemudian masih ada kesempatan untuk menghentikan hal tersebut guys, atau menghentikan tindakan tersebut, karena ini kan minor arcana. Semua minor arcana itu di bawah kendali manusia. Five of Swords ini di bawah kendali kamu. Kamu bisa mengendalikan dirimu untuk tidak keras kepala atau tidak degil. Kalau kamu udah tahu salah, kamu minta maaf. Itu akan mengeluarkan kamu dari The Five of Swords. Kalau kamu tahu yang kamu lakukan itu tidak betul, kamu menstopnya, menghentikan. Itu yang membuat kamu keluar dari The Five of Swords. Oke, once kamu keluar dari The Five of Swords, kamu tidak perlu menghadapi Five of Cups. Karena Five of Cups ini harapan tidak sesuai kenyataan. Tidak akan mungkin harapanmu menjadi kenyataan, Taurus, kalau kamu udah tahu salah tapi kamu mengharap dari kesalahanmu. Never on hell guys. Oke, kesalahan kamu itu hanya akan membuat kamu kecewa. Kedegilanmu ini hanya akan bikin kamu kecewa katanya guys. Yes. Untuk menghindari The Five of Cups, stop Five of Swords. Ini di bawah kendali kamu katanya, Taurus. Kalau udah tahu salah, jangan dilanjutkan. Kalau udah tahu salah, minta maaf. Kalau udah tahu nggak benar yang kamu lakukan, stop sekarang juga. Oke. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu. Miracle, expect the wonders to emerge. Ada hal lain sebenarnya, atau ada kayak cara lain yang bisa terjadi secara alami katanya, Taurus. Tapi kamu pengen semuanya berjalan seperti yang kamu pikirkan, yang kamu udah tahu itu salah. Luar biasa emang si Taurus ini ya. Miracles, ada yang mau terjadi di balik ini secara alami. Dan aku ngerasa ini kayak perwakilan dari semua major arcana yang ada. Karena miracles itu kan keajaiban ya guys. Tapi kamu memilih atau merasa pikiran kamu lebih benar, ide kamu lebih benar, pendapat kamu lebih benar, keputusanmu lebih benar. Trust me, Taurus ya. Kalau kamu tahu itu salah, tapi menurut kamu itu benar dan harus dijalankan, atau tidak ada pilihan lain, Five of Cups menunggu di akhir minggu. Tapi kalau kamu membiarkannya berjalan secara natural, yang mungkin tidak sepemahaman dengan kamu gitu ya, agak sulit untuk bisa kamu terima, tapi that's the miracle katanya. Apapun situasi yang sedang kamu hadapi saat ini akan terselesaikan secara otomatis, secara natural. Masalah-masalah akan mendapatkan solusi secara natural. Karena ini major arcana. Yang kamu lakukan adalah keluar dari major arcana ini ya. Jadi kalau 1 minggu ke depan mau menyenangkan, kamu ikutin ini. Di sini nanti kamu dapatkan miracle demi miracle. Oh ajaib, ajaib, ajaib. Even mungkin kamu harus mengorbankan egomu ya guys. Oke, itu dia untuk Taurus. Kita akan segera lanjutkan ke Earth sign yang kedua. This is the Hermit, kartunya para Virgo. Halo Virgo, apa kabar? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. For Virgo Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you very much. Oke, ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui Virgo di 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Amin. Di atas ada the Hierophant, dan yang di bawah ada the Eight of Swords. Oke. Di awal minggu ini kayaknya kamu mempertahankan prinsip-prinsip konvensional begitu Virgo. Inilah harus yang terjadi. Inilah sebenarnya yang harus aku lakukan. Menurut orang tuaku begini, menurut teman-temanku begini, menurut paman, bibi, om, tante, kakek dan nenek aku begini. Tapi semua yang kamu lakukan di awal minggu ini adalah menurut orang. Because this is tradition, culture, kebudayaan.
ya, pandangan, pola pikir dari zaman nenek moyang kita dulu. Ini adalah hal-hal kolot yang akan kamu ikuti Virgo di awal minggu ini, dan itu akan membuat kamu merasa dirimu terjebak guys, membuat kamu nggak bebas, kamu merasa terikat, kamu pengen bebas. Nanti kita lihat kartu nasihatnya ya guys, karena ini Major Arcana ada Hierophant ini. Apakah ini pilihanmu atau memang kamu tidak punya pilihan lain? Atau kamu cara merespon Hierophant ini salah? Oke. Tidak ada yang salah dengan tradisi. Aku dari dulu berpendapat seperti itu guys. Even hal kolot sekalipun, jika orang mau paksakan tetap digunakan, tetap dijalankan di kehidupan modern sekarang, itu bebas, yaitu adalah pilihan. Tapi kalau kamu merasa terjebak atau merasa terpenjara dengan hal itu guys, mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu. Cleansing waters, purification activates vibrant life force. Oke. You should obey this, Virgo, sorry. Iya, kamu harus mengikuti ini katanya guys. Jadi kamu memang merasa terpenjara dengan ikatan atau apapun itu peraturan-peraturan konvensional itu katanya, tapi katanya kamu harus mengikutinya. Ini kartu cleansing the water. Berarti saat ini kamu kotor, makanya kamu gak bisa ngikutin ini. Ini akan membersihkan kamu katanya. Dan di akhir minggu ini memang terasa berat, tapi itu adalah proses purification, pembersihan. Kamu harus ikuti guys. Jadi seperti yang aku bilang di awal Virgo, aku tidak pernah menolak tradisi. Even aku banyak sekali gak setuju lagi dengan culture atau tradisi-tradisi zaman dulu begitu yang dibawa ke kehidupan modern. Ada orang yang akan menerima, mematuhi, dan ada orang yang tidak mematuhi. Kamu saat ini seperti tidak ingin mematuhi, tapi disuruh untuk patuhi. Oke. Nanti kita akan bahas ini di video extended Virgo, karena kamu dapat video extended guys. Oke. Lanjut ke Earth sign berikutnya, ada Capricorn. This is the devil, kartunya para Kepi. Boom boom. Halo Kepi. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. For Capricorn Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. For my Capricorn, thank you. Ini dia info penting yang perlu kamu ketahui di 7 hari ke depan ya Kepi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin. The Five of Pentacles, the Devil. Oke. Kamu dalam masalah pastinya di awal minggu ini. Five of Pentacles ini real sebenarnya ya guys. Banyak orang bilang itu pikiran negatif. Tapi menurut aku Five of Pentacles itu pikiran negatif yang muncul karena kamu sedang mengalami masalah. Let's say misalnya tentang keuangan. Ya, kamu kan memang sedang mengalami masalah keuangan dan kamu kemudian mulai berpikiran negatif tentang kamu tidak akan pernah bisa keluar dari masalah keuangan tersebut. Itu baru satu contoh ya, Kepi. Dan guys, di near future kelemahan kamu dalam pikiran-pikiran negatif kamu itu kan terlihat lemah ya guys. Setiap kali kita berpikiran negatif, kita itu kan low vibration istilahnya. Kita itu akan rendahan, frekuensi kita itu akan rendah sekali pada saat kita berpikiran lemah. Dan kemudian the devil datang guys, akan menggoda kamu. Ini tidak pernah datang memberi solusi. Ini hanya akan membuat masalah baru dalam hidupmu. Jadi mari kita ambil langsung ke contoh konkretnya supaya kamu bisa langsung mengaplikasikan ke dalam hidup ya. Kalau tentang masalah keuangan, ada hutang misalnya, dan kamu merasa lemah karena tidak mampu membayar hutangmu ini. Pikiran kamu udah kalut banget guys. Jatuh tempo misalnya, let's say 4 hari lagi. Nah ini akan datang dengan menawarkan jalan keluar yang seolah-olah singkat dan cepat, tapi itu akan membawa kamu ke masalah baru. Begitulah tipe the devil, karena dia akan selalu membuat kita addicted, akan membuat kita candu dengan yang dia lakukan ya. Jadi kemungkinan kamu akan meminjam, kayak gali lubang tutup jurang gitu loh guys. Kamu meminjam dengan bunga yang lebih besar untuk menutupi hutangmu yang harus kamu bayar 3 atau 4 hari lagi. Hati-hati dengan ini, karena ini tidak pernah berniat baik ke kamu katanya. Ciri-cirinya nanti dia itu seperti memberikan solusi, kayak mau ngasih tambahan nafas di tengah-tengah ketika kamu lagi sesak nafas dengan masalahmu ini, kayak dapat suplai nafas. Tapi itu hanya beberapa helaan napas saja. Setelah itu akan membuat kamu lebih berat lagi dalam bernapas. Itu yang perlu kamu hindari di 1 minggu ke depan, Kepi. Oke, nasihat dari universe untuk kamu, view from above. Lihat cara lain katanya. Karena devil ini tidak pernah ada di atas. Above itu kan atas ya.
Devil ini tidak pernah melihat dengan cara terlihat di atas, tidak akan pernah. Ketika kamu mendengar devil tidak akan pernah ada di atas. Get the big picture katanya guys. Jadi kamu itu harus merangkum permasalahanmu ini, bukan mencari solusi cepat, tapi melihat dari sisi gambaran besarnya, kayak blueprintnya, di mana akar permasalahanmu dan di mana ujungnya. Itulah yang harus kamu lakukan di 1 minggu ini, supaya ini tidak bisa menggoda kamu untuk mencari jalan pintas dalam menyelesaikan permasalahanmu. Ketika kamu tahu big picture-nya, godaan apapun yang datang dari dia, kamu akan tahu itu tidak memberi solusi. Kita kembalikan ke contoh tentang pinjaman tadi guys. Ketika dia menawarkan kamu, devil ini bilang, ayo dong kamu pinjam uang aja lagi, kasih aja bunganya 70%, tapi setidaknya utang kamu yang jatuh tempo 3 hari lagi ini bisa kamu bayarin begitu. Kamu hanya akan menganggap ini adalah solusi ketika kamu tidak melihat gambaran besar masalah kamu di mana. Tapi kalau kamu bisa melihat gambaran besar masalahmu di mana, berapa total utangmu saat ini, kapan jatuh temponya, apakah ketika meminjam uang lagi ke pihak lain dengan bunga 70% akan memberikan solusi atau menambah masalah, maka kamu akan mengabaikan ini guys. Makanya universe bilang lihat dari atas, gambaran besar Capricorn. Itu baru satu contoh kecil saja Capi ya. Bisa jadi masalah kalian ini bukan tentang keuangan, tapi apapun itu masalahnya, lihat gambaran besarnya, blueprintnya secara menyeluruh. Kamu harus cari ujung, cari pangkal ujung 1 minggu ini mengenai situasi kamu saat ini. Dari situlah nanti kamu bisa ketawa mendengar solusi yang datang dari the devil ini. Kamu tidak akan mengikuti dia. Oke? Oke, Capricorn, itu dia untuk kamu guys. Kita akan segera teruskan ke fire sign. Berarti ya, yang pertama biasanya sih ada Aries guys. Ya benar. This is the Emperor, kartunya para Aries. Halo Aries, apa kabar? I call upon the Almighty God, the Archangels, the Holy Spirit, Spirit of Wisdom to come to this reading. Please bless this reading for Aries Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kamu Aries selama 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Amin. Yang di atas ada the World, nice. Yang di bawah ada the Four of Wands, nice. Yang gak jelas, yang gak pasti akan segera berakhir Aries, because this is the world guys ya. Semua Major Arcana datang atas kehendak Tuhan. Begitulah prinsipnya tarot guys. 22 kartu Major Arcana itu kartu takdir ya. Cuman memang banyak orang gak suka kalau aku udah ngomong takdir. Itu sering aku lihat dari komentar-komentar kalian Aries. Emang lu siapa orang yang ngomongin takdir? Ya benar. Tapi sebenarnya aku sedang tidak menebak takdir kalian lo guys. No, I don't make any guess atau predict your fate. No, aku tidak pernah memprediksikan takdir siapapun. Aku cuma mau bilang, ketika The World datang, berarti sebuah situasi akan berakhir dan situasi baru akan dimulai. Karena di near future-nya dalam 7 hari ke depan ada Four of Wands, ini stabil, maka yang berakhir pasti yang tidak stabil. Look, tarot itu adalah otak guys, bukan tentang mistik. Oke, masih ada aja orang yang nganggap. Akhir minggu ini kamu akan merasa yakin tentang sesuatu, itu contohnya ya. Akhir minggu ini kamu akan mendapatkan jawaban atas keraguan-raguanmu. Akhir minggu ini kamu akan tahu apa yang harus kamu lakukan. Akhir minggu ini kamu akan mendapatkan keputusan atau kepastian dari di beberapa waktu sebelumnya kamu bimbang. Oke, kalau kalian sedang melamar kerja guys, oke, dan saat ini kalian sedang pengangguran, maka di akhir minggu kalian akan segera menjadi karyawan lagi, punya pekerjaan lagi. Aminkan Aries, oke. Kalau di awal minggu ini kalian atau di beberapa waktu sebelumnya kalian menganggap status kalian atau situasi dalam posisi kalian dalam pekerjaan kalian itu gonjang ganjing, pasti nggak ya? Gue ini gimana ini ya, kayak lagi berdiri di atas apa? Di atas perahu yang kemudian ada ombak di sekelilingnya, perahu di atas air, ketidakpastian begitu. Nah, itu akan berakhir. Yang akhiri siapa? Universe. Setelah kamu terombang-ambing sekian lama, maka di akhir minggu ini kamu akan solid Aries. Ya, ada yang akan dipastikan padamu di akhir minggu ini guys. Congratulations. Yes. Kartu nasihat untuk kamu adalah Wandering Path, enjoy the journey. Karena memang the world ini end of
old journey, perjalanan lama berakhir, perjalanan baru akan dimulai ya. Jadi kalau ini tentang pekerjaan, kemungkinan besar kalian akan diperpanjang kontraknya guys. Kalau tadi kalian sedang mencari pekerjaan, awalnya kalian pengangguran, maka di akhir minggu ini kalian akan menerima kabar baik bahwa kalian diterima bekerja, kalian akan segera tanda tangani kontrak. Kalau seandainya ini tentang bisnis guys, bisnis kalian itu ajrut-ajrutan, maka di akhir minggu ini akan mulai stabil. Enjoy the journey, ini hadiah untukmu, kamu nikmati saja, kamu gak perlu pikir yang jelek-jelek, Aries katanya. Karena wandering path. Setiap langkahmu maju satu langkah, kamu itu harus gini, kedepannya pasti menyenangkan. Maju satu langkah lagi, kedepannya pasti jauh lebih menyenangkan dari ini. Harus berpikir seperti itu. Because this is the world. Ketika ini datang, ini tidak pernah menjebak manusia, ini tidak pernah menjatuhkan manusia ke jurang. Semua major arcana tidak menjatuhkan manusia ke jurang, even the devil. Karena devil tidak punya kemampuan guys menjatuhkan kamu ke jurang, kecuali kamu yang minta dijatuhkan. Oke. Kita akan segera teruskan. Untuk water sign yang kedua ada Leo. This is the strange, kartunya para Leo. Halo Leo, apa kabar saudara? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, the Holy Spirit, Spirit of Wisdom to come to this reading. Please bless this reading. For Leo, Collective Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Ini dia pesan penting untuk kamu Leo selama 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin, amin, amin. Oke, yang di atas ada The Four of Swords. Kenapa kamu lelah-lelah mulu Leo belakangan ini? Dan kemudian The Knight of Wands, bantuan datang. Oke. Apa dia masalah terberatmu Leo saat ini? Coba sebutkan guys. Gak usah kasih tahu ke aku, karena ini bukan interaktif ya. Kamu sebutkan aja sekarang. Sini. Oke, sudah disebutkan. Maka aku tak bilang dari kartu yang terbuka, masalah terbesarmu itu akan bisa kamu selesaikan dengan bantuan seseorang. Ada bantuan yang akan datang, orang yang akan datang membantumu, karena energi orangnya sangat energetik. Aku lihat powernya kuat sekali. Dia yang akan membantu menguatkan kamu di masa-masa lelahmu ini. Kamu ini kayak mencoba untuk berbaring, even kamu tahu masalahmu banyak banget. Begitulah The Four of Swords ya guys. Makanya ini sering asosiasikan dengan orang yang lari dari masalah atau lari dari kenyataan. Dia menutup mata tapi dia tahu ada pedang tergantung yang siap kapan saja jatuh ke bagian vital dari tubuhnya, mulai dari otak, jantung, dan perut di sini. Tapi dia mencoba untuk menenangkan diri. Ini kenapa dia tidur guys? Manusia tuh nggak pernah, maksudnya tidak punya naluri untuk tidur di saat-saat genting. Nggak, ya nggak sih? Kalau ada kebakaran guys, kalian tarik selimut nggak? Kebakaran di komplek, nggak bakalan, biar gimana pun kalian nggak akan bisa tidur. Itulah dia situasi manusia yang akan selalu mencoba untuk survive. Tapi ini orang karena memang kehabisan tenaga, kehabisan power. That's why The Knight of Wands ini datang membantu dia. Ini bisa dalam bentuk teman, dalam bentuk saudara, dalam bentuk keluarga. Ya, tapi yang jelas dia dikirimkan oleh universe. Aku lihat di sini untuk membantu kamu, Leo. Untuk kamu tidur deh, biar aku yang beresin kayak begitu. Jadi kamu nggak disuruh bangkit. Dalam kesulitanmu ini nanti, dalam kelelahanmu ini nanti, dia yang akan bereskan. Kamu hanya akan melihat dia bekerja. Jadi bukan, ini orang datang bukan untuk ayo semangat, semangat, bukan gituin kamu. Bilang kamu tidur aja biar aku yang beresin. Wow, nice ya Leo. Mari kita lihat. Oh, watching clouds. Look at this one guys. Sleeping. Ya, watching clouds. Kamu akan melihat bantuan itu datang langsung ke kamu, Leo. Lie back, rest and relax katanya. Tidur saja, santai dan relax. Istirahatlah. Karena memang masalahmu ini akan dibantu. Ada yang datang ke kamu. Aminkan Leo. Jangan diam aja kamu. Kamu malah persisten lagi. Siapa yang bantu aku? Aku dengar begitu barusan. Kamu itu gak perlu mikir bagaimana cara Leo, karena kamu bukan yang punya dunia ini. Kecuali tadi kamu yang punya dunia ini, baru kamu memikirkan cara. Hah? Yes. I love you Leo. Oke, kartu ini bilang relax, santai ya, karena akan ada datang bantuan untuk membereskan masalah apapun yang sedang kamu pikirkan saat ini. Sebelum minggu ini berakhir, masalah ini sudah beres, dibantu oleh orang tersebut ya. Keluarga kamu aku lihat, bisa kakak kamu, bisa jadi adik laki-lakimu atau abang berarti ya, yang akan membantu membereskan. Oke, beres untuk Leo. Kita akan segera lanjutkan ke fire sign yang terakhir. This is the Temperance, kartunya para Sagittarius. Halo Segi. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Sagittarian Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars.
Urgent message for the next 7 days. Thank you. Ini dia informasi yang perlu kamu ketahui di 7 hari ke depan, Sagittarius. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. The Ten of Swords. Wow, this is not nice. Ada apa ini Sagittarius? Untung kamu dapat video extended ya guys. The Ten of Swords, the Ten of Wands. Kamu kayak memikirkan semua permasalahan hidupmu begitu guys. Permasalahan ini real, nyata ya. Karena the Ten of Swords ini the ultimate sadness in tarot. Inilah kartu paling menyakitkan di deck tarot. Oke, dan kemudian ini akan meracuni pikiranmu, sehingga kamu tidak bisa berpikir optimis, kamu tidak bisa berpikir taktis. Jadi selain fisikmu yang akan lelah, tanda petik di awal minggu ini, akhir minggu pikiranmu pun akan ikutan lelah mengingat the Ten of Swords ini. Sekali lagi aku bilang ke kalian guys yang sedang menonton readingan ini, kalau kalian cross watching Sagittarius, tidak ada yang bisa menolong kamu ketika kamu dalam the Ten of Swords selain dirimu sendiri. Kalau dirimu sendiri malah melakukan ini atau membebani pikiranmu, maka kamu akan semakin lama berada di sini. Ini tidak boleh keluar harusnya guys. Emang aku bisa Ray tidak mengeluarkan itu? Tentu saja, karena ini minor arcana dua-dua. Kamu yang menentukan ini guys, apakah akan terjadi atau tidak terjadi. Tapi kamu lebih memilih untuk memikirkan dan kemudian galau dengan pikiranmu atas masalah yang kamu hadapi daripada mencari solusi atas masalahmu tersebut. Itu guys yang terlihat di 1 minggu ke depan untuk kalian Sagittarian ya. Grace and gratitude, true gratitude, joy expand. Joy expand. Joy itu hati yang gembira guys, kegembiraan, kesenangan ya. Di joy itu ada tertawa, ada rasa bersyukur apapun situasinya. Oke, aku ngerasa sedikit penolakan dari sisiku pun, bahkan menolak guys, karena akan sulit sekali untuk joy dalam keadaan the Ten of Swords, akan sulit sekali. But what can you do now Sagittarian? Selain melatih pikiranmu untuk tidak ikut teracuni dengan kesulitan yang kamu hadapi saat ini, emang apa lagi yang bisa kamu lakukan? Kita akan bahas ini di video extended guys. Berat kayaknya kalian Sagittarius. Oke, kita akan segera teruskan untuk air sign guys ya. Diawali dari The Justice. This is This is Libra card ya. Ini kartunya para Libra. Halo Libra. Gelap gak sih guys? Gini aja lah ya. Oke, udah terang. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Libra Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 day. Ini dia pesan penting untuk kamu Libra selama 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin, amin, amin. Yang di atas ada the Seven of Cups, nice. Yang di bawah ada the Empress, nice. Menurut kamu Libra terlalu banyak urusan yang harus kamu handle di awal minggu ini. Kamu hampir menyerah guys. Kayaknya nggak sanggup lagi deh gua, Udah deh. Dilepasin aja deh semua gitu. Karena Seven of Cups ini kita memang selalu bicara tentang peluang. Tapi peluang yang muncul itu banyak sekali, sehingga kerempongannya pun guys tingkat tinggi. Ya, dan ketika kita tidak bisa memilah-milah yang mana peluang yang paling penting, ini biasanya masalah paling banyak di manusia guys. Peluang selalu terbuka setiap saat di dalam hidup kita, oke? Tapi kita kesulitan untuk menentukan yang mana yang mau kita ambil. Bisa jadi mungkin greedy mau ambil semua. Tapi semakin banyak peluang yang kita ambil, maka tingkat kerempongannya semakin tinggi. Dan kemudian itu yang akan kamu rasakan di awal Juli ini. Even begitu banyak pilihan, kok rempong banget semuanya. Dan kemudian kamu kayak akan, udah nggak usah, lepasin. Lebih bagus nggak usah milih begitu. Tapi guys, dengan munculnya kartu Empress di near future-nya di akhir minggu ini, maka sebenarnya kamu punya kemampuan gitu. Karena Empress ini kan kita bicara tentang power ya guys, kekuatan untuk menghandle option-option ini yang diberikan di dalam hidupmu ini. Kamu mau ambil semua pun kamu bisa Libra. Karena ini major arcana guys. Universe kasih kekuatan untuk kamu menghandle the Seven of Cups, untuk melihat peluang-peluangmu tadi dan kemudian menghadapi kerempongan yang muncul dari tiap peluang yang kamu ambil.
You can do that, guys. Come on. Kalian harus bersemangat Libra. Ya, kapan lagi kalian dapat the Seven of Cups? Bisa jadi beneran 7 peluang yang datang sekaligus di dalam hidup kalian, guys. Baik dalam hal romance, dalam hal karir, keuangan, persahabatan, new opportunity, bisnis, apapun itu. Sekali datang 7-7-nya, dan kamu kayak rempong ternyata ya nggak mau gitu, kamu kayak mau lepaskan. No, ya jangan dilepaskan dulu, karena di akhir minggu ini katanya kamu akan diberi bantuan untuk menghandle all at once sekaligus. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu Libra. Surrendering to the journey, release control. Ini lebih ke arah tanggung jawab aku lihat. Kesannya memang seolah-olah ini opportunity untuk kamu, kayak kesempatan yang pengen kamu ambil begitu. Padahal nanti di akhir minggu ini, setelah kamu dapat energi The Empress ini guys, akhirnya kamu menyadari bahwa ini adalah tanggung jawab. Kamu gak bisa lepaskan. Jadi kalau seandainya bisnis kamu tiba-tiba berkembang pesat di akhir 1 minggu ke depan, misalnya ada orderan, awalnya cuma 5 orderan, sekarang jadi 500 orderan 1 minggu ini tanggung jawab. Bukan hanya sekedar kesempatan untuk mendapatkan uang lebih atau kesempatan untuk mendapatkan kesuksesan, tapi lebih ke arah tanggung jawab. Karena ini part of your journey katanya. Oke, kamu harus bertanggung jawab atas yang diberikan padamu ini. Wow, this is nice Libra. Kita akan segera pindahkan kartu ini ke sini karena kamu mendapat video extended guys. Siapa yang pernah bilang gitu? Aku jadi teringat Libra, ada bos aku deh kayaknya guys. Jadi kayak dia cerita gini, saya mulai dari kecil, dari awal gitu, dari dasar untuk berkarir gitu. Dia orang sales guys. Jadi waktu itu saya masih salesman, kayak door to door begitu, produk lain dong tentunya. Dan kemudian karena dia berjuang untuk karirnya, maka dia harus bertanggung jawab dong, karena kan dia mau meraih sesuatu, ya kan? Ketika sesuatu itu dikasih dan kemudian dia berada di top of his career, mau nggak mau dia harus bertanggung jawab atas posisinya tersebut, atas pencapaiannya tersebut. This is good thing sebenarnya Libra, tapi kamu harus bertanggung jawab untuk hal baik yang diberikan ke kamu itu. Jangan setelah kamu sampai di atas resign, kayak begitu jangan. Karena ini kan step by step begitu, dan kemudian kamu harus tanggung jawab setiap langkahmu, even di titik mana kamu berada saat ini. Walaupun itu kesannya huge, terlalu besar untuk aku ini, tapi no, you have learned to be responsible. Oke guys, kita akan segera teruskan untuk air sign yang kedua. Ada Gemini, this is the lovers, kartunya para Gemini. Halo Gemini, apa kabar? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit, Spirit of Wisdom to come to this reading. Please bless this reading for Gemini Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kamu loh Gemini di 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, amin. The Three of Pentacles dan kemudian the Page of Wands. Oke, kamu akan melihat orang-orang mulai melirik kamu Gemini katanya di awal minggu ini ya. Kalau selama ini kamu merasa kamu itu kayak diabaikan, kamu itu kayak nggak dianggap ada, kamu itu kayak dicuekin, kamu itu kayak direndahkan, maka di awal minggu ini kamu akan merasa bahwa ada perubahan pendapat orang-orang di sekitarmu terhadap dirimu. Mereka akan lebih menghargai kamu, mereka akan lebih menghargai pekerjaanmu, mereka akan lebih kagum padamu, karena The Three of Pentacles ini lebih ke arah seniman ya guys, karya yang dikagumi. Di saat yang sama kamu tidak lagi memikirkan pendapat orang, karena seniman tidak pernah memikirkan pendapat orang. Seniman tidak bekerja untuk orang, seniman bekerja for the art, dan kemudian orang akan berkomentar, ya nggak sih? Orang yang cocok dengan kiblatnya si seniman ini akan tetap ada di dekat dia, mengagumi dia. Yang tidak cocok akan pergi. Itulah sense kamu yang terasa di awal minggu ini Gemini. Kamu tidak akan mempedulikan pendapat orang lagi, tapi di situ powermu muncul. Kamu akan mulai melihat yang satu kubu denganmu, yang bisa menghargai kamu, yang tahu kerja kamu seperti apa. In any field of your life Gemini. Kalau yang awalnya dulu mungkin kamu itu berusaha selalu serving orang, menyenangkan orang gitu ya guys. Gimana caranya supaya si A suka, gimana caranya supaya si B suka, gimana caranya supaya bos suka, gimana caranya supaya jadi kamu nggak punya karaktermu sendiri.
Karena kamu akan selalu berpindah-pindah kiblat untuk menyenangkan banyak orang. Tapi di awal minggu ini kamu gak akan mau gitu lagi. Kamu akan hanya memilih satu apa yang kamu mau lakukan dan menjadi dirimu. Dan itu membuat orang yang tidak suka padamu akan mental, dan orang yang memang suka padamu atau mengagumimu akan semakin mendekat. Jadi kamu itu kayak menyisihkan guys, kayak menampi yang gak perlu dan memastikan yang perlu mendekatimu. The Three of Pentacles. Dan itu akan membuat kamu menjadi semakin yakin dengan apa yang kamu lakukan. This is nice, Gemini. Oh, guys. Kalian semakin hari semakin dewasa, songong banget sih gue. Ya, The Page of Wands ini adalah optimism ya, optimisme. Jadi setelah kamu melihat ternyata ada yang mengagumi yang kamu lakukan, dan kemudian orang-orang yang tidak bisa memahami yang kamu lakukan ini menjauh dari hidupmu, kamu jadi semakin powerful guys, karena energi orang-orang yang mendukung kamu ini bisa kamu rasakan secara langsung. Dan kamu jadi kayak seperti, oh my god, this is the right place for me, this is the right job for me, this is the right person for me, this is the right business for me. Optimisme, The Page of Wands ya, this is nice Gemini. Aku ngelihat kamu kayak baru bangun tidur Gemini. Dari yang awalnya kayak tidur-tiduran, begitu kamu jadi bangkit. Oke, ada Valiant Courage, Take Action with Passion. Dan ini adalah passion guys, The Page of Wands ya. Kamu 1 minggu ke depan akan sangat bersemangat sekali dengan apapun yang kamu lakukan, atau apapun situasi yang awalnya kamu ada gimana nih gitu, tapi di pertengahan minggu sampai ujung minggu kamu akan semakin yakin dengan yang kamu lakukan katanya. In any field of situation in your life, Gemini, just take how it resonate ya. Tapi yang jelas kamu yang berusaha ini guys, karena aku tidak melihat ada divine intervention di sini. Even our life is always full of divine intervention, tapi tidak muncul kartu major arcana. Artinya memang kamu yang memutuskan. Akhirnya kamu menyadari bahwa this is the right thing to do. Oke, congratulations ya Gemini ya. Valiant Courage itu berani ya guys. Ragu-ragu hilang, keyakinan yang muncul. Yes. Oke, kita akan segera lanjutkan untuk air sign yang terakhir. This is the star, kartunya para Aquarius. Halo Aquarius, apa kabar guys? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Aquarian, Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Oke, ini dia pesan penting untuk kamu Aquarius selama 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Amin, amin, amin. Oke, yang di atas ada The Judgment. Kenapa ini? Kenapa kamu dapat The Judgment? Dua-duanya major arcana ya Aquarius. Artinya divine intervention 100% ada dalam hidupmu guys di 1 minggu ke depan. Oke. The Judgment ini adalah peringatan, kayak ultimatum terakhir untuk kamu sebelum The Tower datang. Dan aku lihat kamu akan mengindahkan ultimatum tersebut sehingga The Tower tidak muncul dan The Fool langsung terjadi. Jadi The Tower di skip guys. Iya. Jadi setelah The Judgment, The Tower kan 22 ke 22 The Judgment, dan kemudian langsung The Tower, lalu angka berikutnya 0, The Fool. Tapi The Tower-nya hilang. Berarti ultimatum dari universe ini kamu indahkan, kamu dengar, kamu menghentikan sesuatu, atau kamu mengubah sesuatu, atau kamu memperbaiki sesuatu sehingga kamu tidak kena The Tower katanya di sini. Nice. Kartu nasihat dari universe untuk kamu, love flows through you and to you, voyage of the heart katanya guys. Dan ini mungkin berkaitan dengan listen to your heart ya, karena voyage itu kan kayak layar, berlayar, pelayaran gitu, dan kamu mengikuti apa yang ada di dalam hatimu. Itu yang membuat kamu skip The Tower, sehingga The Tower tidak perlu datang ke dalam hidupmu, dan kemudian The Fool langsung muncul. The Fool ini bukan cerita tentang yang lama-lama guys ya. Ketika The Fool datang itu tidak mengulang masa lalu atau tidak terjebak dalam masa lalu, tapi semuanya di reset kembali menjadi 0 begitu, karena kamu mengikuti suara hatimu. Oke, jadi yang paling penting di 1 minggu ke depan Aquarius untuk kalian adalah, setelah kalian mendengarkan ultimatum tadi atau The Judgment yang datang dari universe tadi, silakan ikuti apa kata hatimu, karena universe talks to you through your heart guys. Dan kemudian itu yang akan men-skip The Tower sehingga kamu tidak perlu kena sambar petir, dan kemudian bisa langsung masuk kepada The Fool. Luar biasa kamu Aquarius ya. Kamu tidak dapat video extended guys, padahal ini bagus banget sebenarnya. Aku aja penasaran gitu. Oke.
Berakhirlah sudah untuk air sign guys. Kita akan segera akan lanjutkan ke water sign ya. Yang pertama ada The Chariot. This is Cancerian energy. Halo Cancerian, apa kabar guys? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Cancerian collective Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you very much. Ini dia pesan penting yang perlu kalian ketahui Cancerian di 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin amin. Lo, kamu dapat the Judgment dan kemudian the Wheel of Fortune. Oke, ada peringatan juga aku lihat untuk Cancerian di sini di awal minggu ini. Kayak ultimatum juga datangnya dari universe, guys. Dan kemudian kalian kayak langsung merasa diri kalian lemah. Aduh gimana nih, aduh gimana nih. Kalian dengar ultimatum ini. Kalian dengar, karena ada beberapa orang akan mengabaikan ultimatum atau peringatan tersebut sehingga ada tawar datang. Tapi Cancernya aku lihat mendengarkan dan kemudian langsung kayak pasrah. Kayak langsung mengaku bahwa tidak mampu, ya. Ketika kamu mengakui kesalahanmu, makanya kamu bisa mengakui kamu tidak mampu. Kamu tahu telah berada di jalur yang salah sehingga kamu kayak minta tolong, what should I do? Kamu dengar yang disampaikan oleh universe ke kamu ini. Dan kamu pun mulai bertanya ke universe, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa mengindahkan ultimatum ini atau tidak melanjutkan kesalahanku ini. Dan kemudian universe memberikan kartu Wheel of Fortune untuk kamu. Ini yang harus kamu lakukan Cancer katanya. Dan kamu akan mengetahui ini guys, because this is your reading. Dan aku bicara in general atau untuk kolektif. Yang tahu detailnya adalah Cancer setelah kamu menarik ke situasi yang sedang kamu hadapi saat ini, ya. Wheel of Fortune itu kata kuncinya adalah hoki kemudahan. Diberikan kesempatan untuk mendapatkan kemudahan, yes. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu. Overcoming obstacle, you can overcome anything katanya. Oke, jadi kemungkinan besar kamu itu kayak mau menghindari obstacle Cancer. Sementara proses atau journey kamu adalah overcome the obstacle. Overcome itu artinya menghadapi ya guys. Jadi bayangkan ada tembok, kamu itu kayak gak mau lewat tembok tersebut. Sementara universe itu suruh panjat temboknya, baru lewati. Itulah yang disebut dengan overcome. Bukan menghindar, bukan keluar jalur, no. Tapi overcome, hadapi dan kemudian taklukkan. Jadi ciri untuk kamu Cancerian mengenai keluar dari the judgment atau peringatan ini, bisa bebas dari the judgment sehingga tidak perlu kena the tower, adalah sebesar apapun obstacle atau tantangan atau hambatan di depan tadi akan diberikan kemudahan. Yang perlu kamu lakukan cukup menjalani atau menghadapi tantangan tersebut, bukannya menghindari tantangan tersebut. Ketika kamu berani menghadapi tantangan tersebut, kamu akan merasakan energi The Wheel of Fortune ini. Karena ini tentang kemudahan. Tembok setinggi apapun akan dengan mudahnya kamu lompati. Itulah dia tandanya bahwa kamu telah mengindahkan the judgment ini. Tapi kalau kamu menghindari tembok tadi, artinya kamu menghindari the judgment ini menjelang-menjelang the tower datang. Be careful Cancerian, okay? You will always have the courage and the power guys to overcoming the obstacle katanya ya. Jangan dihindari, jangan kabur, tapi dihadapi guys 1 minggu ke depan. Oke. Kita akan segera lanjutkan untuk water sign yang kedua, ada Scorpio. This is the death, kartunya para Scorpio. Halo Scorpio, apa kabar guys? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Scorpio collective Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kamu Scorpio selama 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin, amin, amin. Yang di atas ada the Six of Swords dan yang di bawah ada the Temperance. Sulit untuk kamu meninggalkan sesuatu katanya di sini Scorpio. Kamu itu kayak nggak pengen atau nggak ikhlas melepaskan sesuatu. Kamu nggak mau merasa dianggap kalah. Kamu nggak pengen orang-orang melihat kamu kalah. Kamu nggak pengen orang-orang menggunjingkan kamu karena kamu kalah dari beberapa waktu sebelumnya. Dan kemudian di awal minggu ini kalau kamu mau mengakui ke dirimu sendiri bahwa yes, I'm lost, aku kalah. Emang apa sih yang salah dengan kalah guys?
Dunia ini kan menang kalah itu aja peluangnya, ya nggak sih? Maju mundur, awal akhir. Jadi seharusnya kalah pun katanya itu bukan sesuatu yang apa ya, kayak yang hancur banget di dunia ini. No. Bahkan The Six of Swords itu guys, pemahamannya adalah kamu memahami bahwa kamu tidak mampu berperang lagi, karena The Six of Swords itu memang kalah perang ya. Ketika kita sudah mengakui diri kita sudah tidak mampu berperang lagi, amunisi sudah habis, senjata sudah habis, pasukan kita itu sudah banyak yang mati. Kalau kita masih tetap melanjutkan peperangan, kita akan mati konyol dengan perlengkapan yang tidak ada begitu. Nah, ketika kita memilih untuk mundur keluar dari medan perang tersebut, itu artinya kita save our life, bukan spare ya. Kita merasa menghargai nyawa kita, menghargai hidup kita, dan kemudian memilih untuk tidak bertempur lagi. Itu adalah pemikiran yang cerdas, aku rasa, Scorpio. That's why guys, ketika kamu masuk The Six of Swords di awal minggu ini, berpikirlah seperti itu. Karena aku punya kekuatanku, level kekuatanku itu ada, batas kekuatanku itu ada, kemampuanku itu selalu ada batasnya, kesabaranku selalu ada batasnya. Dan itu ketika sudah sampai mentok di batasnya, it's okay with me kalau aku keluar dari pertempuran. Karena di sini kayak ada comforting zone untuk kamu guys, yang akan membuat kamu lega. Ada temperance. Ini tidak akan kamu dapatkan kalau kamu tidak bergerak, Scorpio, tidak keluar dari medan pertempuran tersebut. Kalau kamu masih tetap memaksakan dirimu untuk baku hantam di situ dalam keadaan kamu udah nggak punya apa-apa, kamu tinggal nunggu mati konyolnya aja, Scorpio. Tapi kalau kamu memilih keluar, the temperance yang datang. Di sini akan ada healing guys, karena this is enjoy every moment ya. Di sini akan ada proses balancing terjadi, disesuaikan ulang, di-adjust ulang apa yang perlu diperbaiki dari dirimu. Dan ini major karena ini datangnya dari universe. Dikasih khusus untuk kamu, asalkan kamu mau datang ke situ. Untuk bisa dapat the temperance ini, kamu harus keluar dari medan pertempuran tersebut. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu. Begin now. Sekarang dimulai, Scorpio, jangan tunggu bulan depan. Semakin hari kamu akan semakin lemah. Mumpung kamu masih punya kekuatan untuk melangkah menjauh, mulailah menjauh dari sekarang. Begin now. Take your first step, langkah pertamamu, karena yang sedang kamu tuju adalah temperance. Di sini adalah buayannya universe, guys. Di sini adalah comfort zone versinya universe. Di sini yang semua yang kamu butuhkan ada. Obat luka ada, perban ada, makanan ada, tempat tidur hangat ada. Oke? Kita akan segera bahas ini nanti, guys. Kok nanti sih? Yes, nanti sih, bukan segera. Di video extended ya, karena kamu dapat video extended Scorpio. Oke. Kita akan teruskan untuk zodiak yang terakhir, guys. This is the moon, karunia para Pisces. Halo Pisces, apa kabar baby? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Pisces Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kamu Pisces selama 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin, amin, amin. Oke, yang di atas ada the Three of Cups. Kamu happy-happy mulu deh. Dan kemudian yang di bawah ada the Four of Wands. Ya, this is nice. I don't think something wrong for the next 7 days. Tapi kamu tidak akan masuk ke dalam readingan urgent message aku kalau misalnya tidak ada yang urgent guys, ya gak sih? The Three of Cups, sudahi semua, kembalilah ke realita katanya. Kamu kayak pengen menyenang-nyenangkan dirimu Pisces di awal minggu ini guys. Dari beberapa waktu sebelumnya kamu kayak menghindari sesuatu supaya tidak perlu memikirkan sesuatu. Tapi saat ini sesuatu yang sedang kamu hindari itu sedang membutuhkan kamu. Kembalilah ke sesuatu tersebut. Be realistic guys. Ketika kamu kembali ke sesuatu tersebut, ada yang akan kamu lakukan sehingga sesuatu ini bisa menjadi stabil lagi. Oke, kalau ini dalam hal romance misalnya, akan ada berarti ada Pisces yang menghindar, tidak mau bertemu dengan pasangannya, dengan pacarnya misalnya guys, atau lari dari rumah. Itu tujuannya adalah untuk katanya healing, menenangkan diri begitu. Tapi terlihat sih seperti sudah ketagihan. Kayak udah lupa diri, lupa daratan. Kan kamu janjinya cuma sementara saja untuk menenangkan diri ya toh Pisces. Kembalilah ke realita guys, masih banyak yang harus kalian bereskan.
Di sini pun kamu bisa mendapatkan the happiness you deserve. Tapi kamu harus bereskan dulu ya. Jadi kalau tadi ini pacaran gitu guys, ya kamu ngomong dong sama pacarmu gimana ini berikutnya. Kalau tadi ini adalah rumah tangga, kalau ada yang kabur dari rumah begitu, kamu pulang ke rumah, kamu harus ngomong sama pasanganmu, ini gimana berikutnya. Karena selama kamu masih menghindari sesuatu, kamu ketawa-ketawa di luar sana, tapi menghindari sesuatu itu semu Pisces, itu palsu ya. Oke, nasihat dari universe untuk kamu, Gates of Triumph, success expand in your life. Gates itu kayak gerbang ya guys, dan Five of Wands itu akan selalu tentang gerbang, kayak pintu masuk, dan ini akan stabil gerbangnya karena tiangnya ada 4. Dan di sini katanya triumph. Triumph itu sorak-sorai kemenangan guys. Yes, kamu mendapatkan your own happiness di sini. Artinya this is not related to romance maybe, atau versimu sendiri ya guys, karena semua Three of Cups itu identik dengan kesendirian. Artinya aku mau mencari kebahagiaan, kesenangan versi aku sendiri. Tapi kan di sini ada kebahagiaan bersama orang, someone maybe yang penting untukmu, suami istri, atau mungkin di bisnismu gitu ya. Dan ketika kamu melangkah masuk, katanya dari sini Gate of Triumph ini kesuksesan yang expand. Jadi kamu udah cukup di The Three of Cups. Saatnya power kamu itu kamu bawa ke sini, masuk ke Gates of Triumph ini untuk membereskan masalah yang ada di sini. Dengan cara berhadapan langsung tentunya, bukan menghindar lagi. Dan powermu tadi atau the Three of Cups, your good energy, your good vibes Pisces, akan expand the success di Four of Wands ini. Jadi kayak ada hubungan yang dipulihkan, kayak ada off communication menjadi on communication kembali ya, kayak begitu ya. Tapi itu hanya bisa terjadi ketika kamu keluar dari the Three of Cups yang hanya memikirkan tentang dirimu dan kemudian mulai memikirkan tentang kamu dan banyak orang. Oke? Kamu nggak dapat video extended Pisces, hanya Scorpio yang dapat. It's okay guys. Aku rasa masalah kamu nggak terlalu besar ini Pisces, hanya tinggal pindah aja kok ya, pindah kebahagiaan dari the Three of Cups menjadi the Four of Wands. Yes. Oke, dengan berakhirnya Pisces tadi, maka berakhirlah readingan urgent message untuk minggu ini guys. Halo Virgo, halo Sagittarian, halo Libra, dan halo Scorpio. Kalau kamu merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan barusan guys, menurutmu ini adalah ceritamu begitu, dan tertarik untuk melihat informasi lebih banyak lagi, dan tentunya lebih banyak nasihat lagi mengenai urgent message ini, hal atau peristiwa yang mau terjadi di 1 minggu ke depan ini, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif. Itu aja yang aku punya untuk kalian, all zodiac sign dari Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days kali ini. Sampai ketemu di readingan urgent message berikutnya guys. Thank you very much. Dadah.